Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, bagaimana keadaan saudara saat ini? Saya beserta dengan rekan-rekan hamba Tuhan terus berdoa, kiranya Bapak Ibu Saudara tetap dipenuhi oleh sukacita dan kasih setia daripada Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, keadaan lingkungan kita, dunia kita saat ini semakin lama semakin tidak menentu. Belum lagi urusan pandemik COVID-19 selesai, sudah muncul persoalan-persoalan yang lain. Setidaknya ada 3 hal yang saat ini kita sama-sama alami selain pandemik tadi. Yang pertama adalah soal ekonomi. Perekonomian negara kita yang mulai kacau balau. Bahkan ada beberapa usaha, ada beberapa pekerja yang mulai kehilangan sumber perekonomian mereka. Lalu yang kedua ialah tingkat kejahatan Bapak Ibu Saudara yang semakin meningkat. Dan yang ketiga yang tidak bisa kita pungkiri adalah mulai terganggunya orang-orang secara emosi dan secara mental. Nah, menyikapi keadaan dunia kita yang seperti ini tentu akan menjadi sangat wajar kalau kita mengeluh. Nah, tapi yang menarik Bapak Ibu Saudara, di dalam Alkitab seorang rasul yang bernama Rasul Paulus juga pernah berada dalam kondisi yang tidak mudah. Beliau pernah yang namanya mengalami kapal karam, di penjara, ditolak di sana sini, belum lagi jemaat yang dia layani selalu bergumul, tidak pernah baik pertumbuhannya, susah, banyak sekali hal yang Paulus alami, pergumulan demi pergumulan. Tapi hari ini mari sama-sama kita melihat apa yang Paulus lakukan sepanjang kehidupannya. Dalam 2 Korintus 1 ayatnya yang ketiga sampai 4 Paulus berkata, "Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah." Saudara, yang dilakukan oleh Paulus adalah mengucap syukur. Setidaknya dalam hidupnya yang penuh ucapan syukur ini ada beberapa hal yang akhirnya Paulus alami. Yang pertama, Paulus tetap semangat dan sukacita menjalani kehidupannya. Yang kedua, Paulus menjadi sadar akan keterbatasannya sebagai manusia dan bersandar penuh pada kebaikan Tuhan. Dan yang terakhir, hidup Paulus yang penuh ucapan syukur menjadi kesaksian bagi banyak orang hingga saat ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, hari ini saya rindu mengajak setiap kita untuk sama-sama memiliki hidup yang penuh ucapan syukur. Sekalipun sekitar kita tidak baik, sekalipun dunia yang kita tinggali adalah dunia yang bobrok, yang tidak menentu, sekalipun kita tidak tahu kapan permasalahan dan pergumulan ini akan selesai, tapi mari sama-sama kita tetap mengucap syukur. Memang keadaan di sekitar kita tidak akan langsung berubah 180 derajat Bapak Ibu Saudara. Tapi setidaknya saya mencatat ada 3 hal yang akan kita alami ketika kita terus mengucap syukur. Yang pertama, hidup yang penuh ucapan syukur akan menolong kita melihat, menilai dan menyikapi kehidupan ini berdasarkan pandangan Allah, penuh sukacita dan pengharapan daripada Allah. Yang kedua, hidup yang penuh ucapan syukur akan membuat kita belajar untuk bergantung sepenuhnya hanya kepada Allah, pemilik kehidupan ini. Dan yang terakhir, hidup yang penuh ucapan syukur akan membuat kita menjadi kesaksian, menjadi surat Kristus yang terbuka, berkat bagi banyak orang. Mari hari ini saya mengajak setiap kita untuk boleh terus mengucap syukur apapun keadaan kita. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan, di tengah-tengah keadaan dunia yang Engkau izinkan tidak menentu, di tengah-tengah pergumulan demi pergumulan yang Engkau izinkan ada dalam kehidupan kami, hari ini kami mengaku bahwa kami takut dan khawatir, sebab kami terbatas Tuhan. Tapi kami mau belajar untuk tetap bersyukur. Bersyukur karena kami memiliki Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Bersyukur karena kami memiliki Allah yang tahu yang terbaik bagi kami dan bagi keadaan dunia ini.
Untuk itu tolong kami Tuhan untuk setiap hari memiliki hidup yang penuh ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.